Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini dong, kita dong, ke sini dong. Buat teman-teman di sini, silakan mau di sini juga boleh. Gue pengen bagi-bagiin stiker Ngobam in the Sky buat teman-teman di sini. Ya gak? Dipilih. Baskara juga bagiin, Baskara juga bagiin, Baskara. Tuh. Nih. Lu bagi-bagiin teman lu nih tuh, ya. Bagi-bagiin nih. Masih banyak, tenang. Ini bagi-bagiin. Siap ya. Jadi bagi-bagiin aja. Ya, bagi-bagiin aja, lempar-lemparin aja. Ambil. Ya, ambil. Lo jangan awas lo ya di Bukalapak atau di mana lo gue jualin ntar stiker Ngobam 15.000 gitu. Awas lo nih. Ada. Oke ya. Asbak. Gak boleh. Tumblernya gak boleh, oke. Selamat sore semuanya di sini ya, Synchronize. Terima kasih sudah datang di booth Authentic. Tepuk tangan buat Authenticity.id di sini. Luar biasa ya. Kita sore hari ini akan pengobaman duniawi bersama Baskara in the Sky. Ini dia. Oke. Bagi-bagi tadi, bagi. Tuh, yang belakang kasih tuh, yang belakang tuh. Tuh kasih. Masih kurang, stiker masih kurang. Tenang, gue nyetak 20.000 stiker, tenang. Lu kasih file aja. Oh. Cek. War, stiker ada, War? Stiker ada. Oke. Lu lempar aja, War, ke sini, War. Ya. Ada stiker kok, tenang aja. Mantap. Jadi buat teman-teman di sini mungkin kalau mau duduk, kalau misalnya, biar santai ya. Karena ini akan lama cuy, lu tahu Ngobam berapa lama kan? Nah, oke, duduk aja ya. Silakan duduk aja. Yang ini durasinya 2 bulan ya. 2 bulan, tadi dia nge-tweet, si Baskara nge-tweet katanya durasinya 2 bulan. Oke, hari ini Ngobam sama Baskara kira-kira durasinya mau 1 jam, 2 jam atau berapa lama nih? Hah? Gue pengen say hi dulu, ada gak sih yang dari luar Jakarta di sini ada? Wah ternyata banyak di sini ya. Lu dari siapa? Dari Bandung, Saritem Crew. Bangsat. Ada lagi? Dari mana? Wakanda. Muka lu emang Black Panther nih. Di sini dari mana? Dari Lombok, tepuk tangan dari Lombok lu men. Luar biasa. Ada luar dari mana mas? Hah? Dari Tegal, Sekut Tegal. Dari Palembang? Dari Palembang, salam buat Rian Pelor ya. Dari mana kamu? Palembang. Oh Palembang. Ada lagi luar Jakarta di sini ada? Ada Medan, tepuk tangan buat Medan di sini dong. Luar biasa Medan, tepuk tangan Medan. Kok Medan pakai belangkon mas? Wah ini nonton Didi Kempot nih mas ini. Kempot ini. Didi Kempot, kelompok penerbang roket, Kempot. Oke jadi luar tepuk tangan buat semua yang hadir pada sore hari ini, tepuk tangan ya. Kita akan mulai sesi Ngobam di sini bersama Baskara, a.k.a. Hindia, a.k.a. Fish. Wih, tepuk tangan dong. Sekut banget ya. Jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol aja. Jadi Synchronize itu dibuka tahun ini oleh Ngobam, Bas. Oh iya benar juga tepuk tangan ya. buat Ngobam dong. Edisi Ngobam yang paling lu suka siapa? Ardhito Pramono. Fuckboy dengan kemasan softboy ya. Ada siapa? Jimmy. Ada lagi? Ari Lasso. Danila. Lu emang demen lu. Wika Salim. Kagak beloman cuy. Wika Salim katanya. Wika Beton. Lu nonton Ngobam masih? Nonton. Yang paling lu suka siapa? Bang Ari sih. Apa? Bang Ari. Ari Lasso ya? Gila Ari Lasso itu ya? Ari itu... Lesmana. Oh Lesmana. Lu bilang Bang Ari katanya. Ari Lesmana? Iya. Ari Lesmana. Oh Wak Ari ya bilangnya. Wak Ari. Kalau Bang Ari, Mas Ari itu. Iya, maaf. Iya Mas Ari. Oh yang satu rumahnya di Bintaro. Bintaro bener. Ari Lasso itu tuh livernya terbuat dari terpal men Ari Lasso. Gak boleh. Jadi terima kasih buat Authenticity, tepuk tangan buat Authenticity sekali lagi. Ngobrol bareng musisi bersama Baskara. Weh. Lu hari ini sebenarnya gak main ya? Enggak main ya? Gue datang buat lu doang Pak. Baskara datang buat Ngobam, tepuk tangan buat Baskara dong. Sekut banget ya. Fish main hari kedua? Fish hari kedua. Hari ketiga. Hari ketiga? Hindia besok. Hindia besok? Besok jam berapa? 14.30. Tuh 14.30 cuy. Yang halo, nonton Fish. petugas kebersihan tuh. Tapi tenang, fans lu kan banyak cuy. Kak. Ini kalau Fish manggung ya, kenapa
yang datang kebanyakan cewek-cewek wangi. Nggak, mungkin gini deh, gue selalu bilang kayak tiap kali ada orang gitu ngajak ngobrol gue, bang gue bingung kalau band gue main gitu, band rock juga dia kan. Kenapa yang datang orangnya gitu-gitu lagi. Lu pakai baju hitam sih. Kalau lu manggung pakai baju apa? Ya gue udah bilang gitu dari jauh-jauh hari sebelum bahkan Fis segede ini ya, gue bilang kayak citra-citra band rock seperti itu udah nggak relevan sekarang dan emang lu juga aslinya nggak kayak gitu kan, ngapain pakai baju kayak gitu? Iya. Pakai baju yang lu suka aja. Jadi ketika emang lu manggung lu berpenampilan seperti rock padahal lu aslinya nggak serok itu gitu maksud lo? Iya, maksud gue kayak maskulinitas kan rapuh ya. Iya. Maksudnya mau sampai kapan lu harus Menunjukkan maskulinitas iya, lo. kayak gitu. Menurut gue pribadi. Iya. Dan ya itu menurut gue apparent banget di band-band keras zaman sekarang kalau pakai baju tuh harus kayak gini. Kalau musik kayak gini lu banci lu gitu. Oh, oke. Kayak enggak juga menurut gue. Iya, sebenarnya banyak juga sih band-band terutama di Amerika ya, di Boston gitu kan. Band-band hardcore tuh udah mulai pakai baju warna-warni memang. Iya udah beda gitu. Iya, pakai baju Celtic, udah boleh pakai baju baseball, pakai baju basket segala macam. Kayak sebenarnya warna hitam tuh nggak melulu soal rock sepertinya. Dan lu setuju akan hal itu ya? Iya betul. Karena kayak gue bilang tadi, citra seperti itu udah nggak resonan aja. Nah. Kalau misalnya kayak lo, banyak yang bilang ke gue kayak, iya holy grail gue di musik misalnya Kurt Cobain gitu. Dan dia sekarang berpakaian dan menciptakan musik yang selayaknya apa yang Kurt Cobain ciptakan zaman dulu gitu. Yeah. Cuman kalau misalnya lo benar-benar suka sama dia, lo tahu idealismenya dia gimana, pola pikirnya dia gimana. Kurt Cobain tuh Nirvana bisa jadi gede bukan karena dia ngikutin apa yang ada zaman dulu. Yeah. Zaman dulu mah pakai flanel dimarahin sama labelnya gitu. Lu ngapain pakai kemeja orang kerja? Iya. Ini kan kayak pekerja kasar kan, flanel kan kayak Betul. tukang kayu segala macam. Flanel, Fred Perry, Doc Mart itu tuh busana kelas pekerja. Iya, Entah kenapa sekarang mahal banget bangsat di sini. Iya semuanya kan dia mau komodifikasi kan pada akhirnya. Cuman habis itu yang dia bilang ya gue punyanya baju ini doang. Dan gue gak bisa bikin lick gitar atau solo gitar semenit 2 menit ya gue bikin lagu apa yang gue bisa. Dan semenjak dia bikin kayak gitu, semua anak SMP kalau bikin band pasti band grunge. Iya. Pas zaman gua ya setidaknya. Terus pakai baju kayak gitu. Tapi setuju, mungkin teman-teman di sini juga waktu pertama belajar ngeband minimal bawain lagu Nirvana, bener gak? Ada di sini yang pertama kali ngeband bawain lagu Nirvana, ada gak? Ada. Apoy, oh lo bawain Wali. Gila Melayu men, bagus. Santri ini pasti dia. Santri deh nih, bagus. Lu waktu pertama kali ngeband nih, SMP? SMP. Bawain lagu apa? RATM gue waktu itu. Wih, Dagadu buatan Jogja. Iya. Tapi gue waktu itu Bulls on Parade paling gampang. Oh, Bulls on Parade, oke. Abis RATM apa lagi? Jadi waktu itu tuh kebagi dua gitu loh, Far. Kalau nggak lu bawain RATM atau Nirvana, pasti lu bawainnya Blink. Oke. Zaman itu ya? Zaman itu. Terus abis itu masuk ke SMA, mulai yang kayak ada rasa-rasa pengen jadi snob gitu kan. Enggak, itu banyak dimainin sama orang. Terus mulai ngulik lagu lebih tua. Terus band gue bawain The Doors, Jimi Hendrix gitu. Walaupun semakin beda dengan yang lain lu semakin bangga gitu ya. Iya, waktu itu kan kayak gitu ya. Padahal menurut gue sebenarnya lu jadi beda juga belum tentu lu jadi keren. Betul. Karena gini, semua orang tuh sekarang berlomba-lomba ingin menjadi beda dengan yang lain, benar gak sih? Dan itu kayak terlalu tapi nyari-nyari. Pada akhirnya lu gak tahu bedanya lu tuh di mana. Ada aja gitu yang maksudnya kayak kalau lu lihat komen-komen di internet ya orang-orang ngomongin bandnya Iga gitu, bandnya Gerald ngomongin bara suara. Dicari-cari aja pasti. Kayak salahnya selalu menurut gua. Nih apalagi gini. Orang tuh suka banget dengan membandingkan ya gak? Ini mah mirip dengan ini gitu. Baju lu tuh ngikutin ini gitu. Selalu membanding-bandingkan dengan hal itu. Kayak kesannya ini pandangan gue pribadi ya. Kalau lu nggak punya uang banyak, lu pengen punya strata sosial lebih tinggi, tapi lu nggak beli barang, lu beli taste. Makanya lu jadi snob. Oke. Biar yang kayak, lu pakai baju kayak gitu, keluar duit berapa? 10 juta. Gue pakai baju segini, cuman harga 100 ribu di thrift shop bisa lebih keren dari lu. Iya. Itu di musik sama kayak gitu. Betul. Contohnya Mundut Mustafa ya. Bang, berapa harga outfit lu bang? Berapa harga outfit lu? Ngomong outfit. Belakang berapa harga outfit lo? Tapi emang gitu sih. Nah, tapi emang seperti itu. Awal-awal kita ngeband pasti kan kayak ada influence kan. Ngelihat misalnya Nirvana MTV Unplugged, kita pakai kayak sweatshirt yang lusuh gitu kan. Yang sweater nenek gitu kan, sweater nenek gitu kan. Thrift shop. Gitu kan. Seperti itu semua. Pasti orang-orang akan mengikuti apa yang mereka suka sih pertama kali. Lu dulu begitu gak sih?
Ya gue juga dulu begitu, menurut gue pribadi ya, maksudnya pasti semua orang itu pernah jadi poser pada masanya. Setuju. Abis itu pas lu udah mulai mendalami, baru lu akhirnya bikin sendiri apa yang, maksudnya lu akhirnya mulai menyampaikan secara ikhlas apa yang lu sukain gitu loh. Betul. Dari semua pengalaman lu. Jadi poser itu tuh mungkin teman-teman ada yang belum tahu, poser itu kayak, berkata apa ya, Snoop ya? Lu baru nyemplung di sini tapi seakan-akan tuh udah tahu segalanya. Iya. Lu baru tahu musik punk tapi lu pakai baju punk tiba-tiba banyak gitu kan, dan lu nggak tahu baju band apa yang lu pakai gitu. Itu namanya poser. Dan nggak apa-apa. Poser itu tuh kayak bumbu-bumbu kehidupan, men. Kalau nggak ada poser, nggak ada event-event seperti ini, men. Iya sih. Iya, tapi permasalahannya kalau menurut gue adalah beberapa orang tuh ada yang betah atau nyaman di keadaan poser ini. Beberapa lagi ada yang kayak pengen mencari tahu. Kayak oke, gue nih apa yang gue pakai sih? Apa yang gue dengar, musik apa yang, pergerakannya seperti apa sih? Kita pasti pernah mengalami poser, bener gak sih? Bener, kayak menurut gue itu fase pada akhirnya. Apa fase-fase poser dari diri lu tuh apa? Kalau gue nih, dulu tahun 96 ya, gue tuh ngeband pertama kali di Poster Cafe. Itu gara-gara ada Sex Pistol kan. Wih, Johnny Rotten nih, pakai kemeja Matrix gitu kan. Apa jaket Matrix yang panjang. Karena keterbatasan, gue pakai kemeja dokter. Gue kasih bendera Inggris, biar kayak Sex Pistol ya. Itu poser banget sih, tapi itu seru sih. Lu dapat kemeja dokter dari mana cuy? Beli di Senen. Di toko lab. Lu fase-fase poster apa nih yang pernah lu alami? Kayaknya itu sih, kayaknya pas zamannya gue denger banget The Doors, Jimi Hendrix, terus band-band tua 60-an, 70-an, 80-an paling tua itu pas zamannya gue SMA gitu. Yang kayak gue sampai gue mau menjauhi semua produk-produk yang modern kayak gitu. Padahal enggak banget bener gue kalau dipikir-pikir, kalau gue lihat lagi anjir. Oh, lu pernah mengalami di mana fase kayak anti kapitalisme gitu? Pernah. Oh, dipikir-pikir katro banget. Iya. Nah, sampai dulu kepikiran gitu, apa ganti HP kali ya, jadi yang nggak bisa punya aplikasi sama sekali. Kan bikin susah ya, padahal duitnya datangnya dari situ. Betul. Apa tuh lu apa ke hippie atau gimana sih, Bas? Nggak hippie yang separah itu, cuman arahnya ke sana gitu. Maksudnya ya lu tau kan yang kayak maksudnya pemuda-pemuda Riders on the Storm gitu loh. Iya. Dan ya banyak waktu itu yang kayak gitu, nggak cuman gua doang, dan kita waktu itu kami sebagai sebuah kelompok merasa kalau anjir kita keren banget ya cuy gitu. Kelibat gitu. Tapi itu berapa lama tuh bertahan itu? Iya, sampai gua lulus SMA lah. Abis itu kayak apa namanya, gue nggak tahu apa yang gue suka, bener-bener gue suka. Cuman tiap kali gue lagi gandrungin sesuatu pasti gue kesana bet gitu. Zamannya gue kuliah awal. Sampai akhirnya yang kayak gue mulai merasa ini kalau secara fashion ya, secara busana, gue nggak pengen badan gue itu jadi billboard berjalan. Kayak gue nggak mau pakai sesuatu yang kayak brandnya tuh tulisannya gede banget, kecuali emang gue mengamini Supreme, sekali. Iya. Kecuali gue bener-bener mengamini apa yang emang disampaikan sama brandnya gitu, dan itu pun jarang. Maksudnya kan ya lo di jalan aja billboard bayar kan. Itu gunanya endorsement gitu. Ya lo mau masang barang di baju gua, di badan gua, ya lo bayar. Itulah sebabnya lo kalau misalnya manggung sering pakai kaos polos. Iya. Karena di saat kayak ini kalau ngomongin hal lain ya, di saat misalnya gue di panggung, gue sering banget pakai baju hitam biasa kan. Tapi lu bisa nge-grab attention lebih dari 1.000 orang. Berarti lu dilihatnya lebih dari apa yang lu pakai doang. Kayak gitu. Jadi bukan sekedar fashion ya. Iya. Tapi apa skill lo. Emang ada nyawanya di panggung, ada auranya gitu, dan itu yang kayak pengen gue coba buktikan gitu. Nah ini ngomongin soalnya lu manggung ya. Kenapa kalau manggung lu merem? Itu kebiasaan sebenarnya, Far. Lu pas melek nggak takut ditinggalin orang-orang gitu? Oh udah loading out nih. udah ngerubuhin panggung orang-orang. itu kebiasaan sebenarnya. Itu apa sih, menghayati atau kayak gimana sih? Enggak, karena awalnya tuh apa? Giting. Wah, giting nggak boleh giting. Mana gak? Apa namanya? Ini orang kayak gini nih pemberani cuy. Kalau ada orang nih pocong astagfirullahaladzim, dia ada pocong dibakar. Itu pas kebiasaan? Itu kebiasaan karena pas pertama kali gue mulai manggung gitu, pas masih di acara-acara yang kecil-kecil di Jakarta, gue nggak pede banget. Bahkan zaman dulu gue kalau manggung gue ngadep bodat. Oh ngadep bodat? Jadi gue ngebelakang. Si gadis Sunsilk itu? Gadis Sunsilk. Wow. Duta sampo lain. Yo, Iwan. Luar biasa. Tapi bodat lu pernah cium, rambutnya harum sebenarnya. Serius loh? Serius. Dia tuh keramas atau fogging sih kalau misalnya? Enggak, takutnya kalau misalnya keramas di fogging keluar kelabang. Dia keramas, abis itu kayak dia selalu minjem
dry shampoo-nya fotografer Fish tuh. Anjing pakai dry shampoo. Pakai dry shampoo. Apa? Iya. Lu keluar sana. Ngobrol mulu lagi ngomong nih. Di atas. Dari mana? Di setrap. Dari mana? Dari Cikampek. Wih, namanya siapa? Namanya lupa. Nama lu siapa? Harga outfit lu berapa? Iya. Namanya Dewi. Tepuk tangan buat Dewi dong dari Cikampek. Bagus. Jalan kaki dia dari sini nih. Oke, Bodat. Bodat adalah salah satu highlight dari Fish tuh. Rambutnya kayak mawang. Mawang aja. Gue banyak banget tuh bang ngobam sama mawang, gue ngomongin apaan? Dia aja nyanyi gak tahu liriknya. Gimana gue yang ngobrol sama mawang? Tapi itu seru cuy. Itu salah satu, itu indie terindie sekali ya. Iya, bahkan belum ada indie dia udah ada tuh. Yang ngerti apa yang diomongin sama dia mau Tuhan doang. Iya bener. Nah oke, Bodat, Adnan, terus Diki Awan. Iya. Itu teman SMA lo semua? Enggak, mereka teman kuliah gue. Band SMA. UI gue. Oh, Visip. Oh. Band SMA gue bubar soalnya semuanya sekarang jadi pengusaha. Harusnya mereka gak kuliah di UI, kuliahnya di Prasmul. Iya sih. Kalau bisa jadi pengusaha. Lu gak tertarik untuk pengusaha apa gitu? Oh udah jadi punya record label ya? Record label, gue punya record label sendiri. Apa namanya? Sun Eater. Loh, ini ngomongin soal record label nih. Lu kan sebelumnya di Double Deer kan? Iya, gue di sana. Cabut dong. Oh. Kalau beli of interest kalau enggak. Oh iya. Double Deer adalah punyanya Kimo ya? Kimo tuh Kimokal sama Kalula kan? Kalula. Iya. Nah, setelah lu di Double Deer, lu bikin Sun Eater. Kenapa? Karena awalnya tuh Sun Eater setahun berjalan itu kreatif studio doang. Jadi gue cuma ngerjain visual, gue cuma ngerjain video klip gitu. Gue ngerjain artwork sama 2 anak yang lain yang sekarang ada di Sun Eater juga. Oke. Jadi itu lumayan tuh gue megang itu. Bara Suara album kedua kita yang megang. Terus yang sekarang yang baru-baru tuh Sal Priadi sama Nadine tuh. Amin paling serius visualnya kita yang megang. Oke. Dan waktu itu Double Deer pun talent-talentnya banyak yang di outsource ke kita. Jadi Kimokal gitu ganti logo, Raisa Dinta, Mantra Futura itu semua awal-awal brainstormingnya bareng kita semua juga. Banyak lah band luar, yang band-band yang lain-lain juga. Terus habis itu? Terus suatu saat gue ditawarin sama Belief namanya agregator digital gitu. Iya. Partneran YouTube ya. Iya, jadi kalau ada yang nggak tahu Belief itu kayak jasanya dia tuh naikin lagu lo ke Spotify apa Music gitu. Betul. Jadi kayak agregator sih. Iya. Cuman dapat akun Belief tuh susah. Oke. Jadi lu bisa sebenarnya naikin lagu sendiri pakai kartu kredit ke TuneCore yang emang lebih kayak fast food gitu loh kasarnya. Yang emang kayak lebih low end. Tapi nggak pernah ada support yang lebih dalam kayak ya udah mana marketing deck-nya biar lu bisa masuk banner, biar lu bisa masuk cover playlist gitu. Tiba-tiba gue ditawarin mau bikin akun nggak? Karena di Belief. Karena Fish tuh waktu itu lumayan deket sama beberapa band-band lain juga, sampai sekarang juga masih deket. Dan kayak dia bilang, ini pakai satu akun aja atas nama Sun Eater, misalnya kayak gitu, masukinnya bareng-bareng karena dia nggak pernah mau ngasih akun buat satu band doang. Tapi ujung-ujungnya dari band-band ini yang gabung sama kita cuman 1 doang. Terus gue mikir kita udah punya akses langsung ke Spotify. Kenapa nggak bikin sendiri? Jadilah Sun Eater. Jadi Sun Eater, karena selain itu juga di luar itu gue sering banget kayak ngebantuin orang nge-produce segala macam. Gue mikir ini dengan capital yang baik bisa gue olah jadi bisnis. Dan lebih cuan juga dong. Iya. Oke. Akhirnya gue mulai bikin dan tiba-tiba pas jadi serius ya gue mau gak mau resign dari Double Deer. Cuman gue masih ngajar sebulan sekali di sekolahannya Double Deer. Iya. Nah di Sun Eater ini sendiri itu nggak cuma produce dari band-band kan. Lu kayak ada manajemen artis gitu juga? Ada talent manajemennya juga. Fish Hindia tuh di situ. Lu semua dong cuy. Iya emang. Duitnya kalau lu juga. Bangsat lu kaya dong anjing. Enggak juga. Enggak bang. Demi Allah kan. Lu Kristen lu. Dengerin ini bercandaan kita. Oke. Hindia dan Fish. Iya, Hindia, Fish, Agatha Priscilla, Aldian Rishad, Modern itu sama kita, sama Sun Eater. Oke. Nah, pertama kali Fish itu rilisannya adalah Sun Eater rilisannya adalah rilisan Sun Eater yang pertama itu sebenarnya album kedua Fish itu kalau kalian baca di Spotify udah copyrightnya Sun Eater. Tapi waktu itu kantornya belum ada. Cuman kita udah tahu jangka panjang gini kayak bakal jadi label deh. Gitu. Udah mikir ke situ ya? Ya kan cuan harus. Berarti otak bisnis tuh jalan juga loh ya? Ya dikit-dikit bang. Biar bisa bikin album lagi aja. Betul. Ya diolah duitnya.
Nah, Fish album kedua udah di Saniter. Udah di Saniter. Jadi Fish itu ada 3 album kan? Baru 2, ini lagi bikin yang ketiga sekarang. Oh sekarang. Single terakhir itu udah dari album ketiga. Oh oke. Yeah. Nah, yang gue pertanyakan adalah Fish itu kan, jujur gue baru ngeh sama nama Fish itu baru setahun belakangan ini. Oh ada band namanya Fish. Gue juga baru ngeh nama Fish tahun belakang ini. Itu dia. Selama ini band gue namanya Fish ya. Gara-gara si Adnan juga. Itu pernah ada kerjaan bareng Adnan gitu kan. Terus akhirnya gue mencari tahu band Fish ternyata lagunya seperti ini gitu kan. Dan ternyata tuh banyak digandrungi sama anak muda. Nah, tahun 2012 band lu terbentuk, bener gak? 2012 akhir, 2013 awal lah itulah. 2013? Iya. Nah, kenapa nih tiba-tiba 2018 menurut gue tuh tiba-tiba lu mencuat banget nih kemana-mana nih? Menurut gue gara-gara album keduanya sih. Pas Peradaban rilis ya. Nah pas Peradaban tuh jadi batu loncatan yang sangat luar biasa dong. Itu bukan batu loncatan namanya, lempar lembing jauh banget. Lembing ya. Iya. Tiba-tiba Peradaban ini yang membuat tuh kayak semakin mencuat. Karena Peradaban tuh ngebikin Fish ya, walaupun angka tuh sebenarnya penting-penting gak penting gitu. Yeah. Pendengarnya dari 10.000 sebulan, jadi 100.000 sebulan. Serius loh? Iya. Gara-gara Peradaban? Gara-gara satu single itu doang. Abis itu keluar berita kehilangan yang lain-lain itu amplifikasi terus gitu. Naiknya kayak Hulk gitu loh, gak kayak orang datanya. Iya. Bahkan tiba-tiba lagu lu tuh kayak disetel di Duck Down ya kan, tempat-tempat karaoke gitu. Gue juga agak kayak tiba-tiba masuk Inul Vista, ini belum nyebut brand gak sih? Gak apa-apa. Masuk Inul Vista gitu. Wah yang bener loh. Serius siap, maksudnya kayak orang mana yang karaoke nyanyiin Peradaban. Kasian banget hidupnya. Buset. Kenapa gak nyanyi Kenny G gitu kan? Depa Pepe. Kagak ada liriknya bangsat. Pepet, kayak di Gramet. Kayak di tempat refleksi, saksofon terus. Jadi lu setuju gak gara Peradaban tiba-tiba lu mencuat deh? Menurut gue sih ya kalau lihat dari kayak responnya waktu itu kayak gitu. Sebelum Peradaban tuh tiap kali ada yang mention gitu kayak ngasih lihat ini ada toko kopi di mana masang lagu Fish, kita seneng banget yang kayak lihat gue kasih lihat ke anak-anak. Ini masuk coffee shop di mana gitu, seneng banget. Semenjak itu yang kayak udah biasa aja. Sampai di titik kemarin lagunya dipakai demo tuh udah biasa aja gitu. Nah, lu ngomongin soal demo nih. Lu kan agak vokal di Twitter nih. Memandang demo mahasiswa dan anak STM itu seperti apa? Nah, nih gue spesifik ngomongin yang STM dulu ya. Iya. Sebenarnya bersuara itu hak. Cuman lu harus tahu tuntutannya apaan cuy. Kalau lu cuma mau bersinggungan sama aparat doang, mending lu main game di rumah. Main GTA aja ya? Iya, karena walaupun gue mendukung gitu, dari teman-teman gue yang di jalan juga banyak yang cerita kalau sebenarnya konflik terbesar itu bahasanya potensi paling besar itu dari pelajar yang emang seneng aja konflik. Iya. Ya mungkin ya gue nggak tahu budayanya kayak gimana di sekolahan gitu. Cuman tiap kali, maksudnya pengalaman gitu kalau lihat berita pasti rusuhnya tuh di atas jam 5 pas mahasiswanya udah pulang. Jadi udah nggak ada yang kontrol. Iya. Dan yang menurut gue sebenarnya lu harus tahu tuntutannya yang pertama. Gitu. Jadi nggak cuma sekedar huru haranya aja. Iya. Tapi tuntutannya tuh apa gitu. Maksudnya dengan apapun yang lo lakukan, tindakan vandalis ya, bukan anarkis. Ini juga sering salah. Betul. Kalau lo melakukan tindakan vandalis, lo bisa kayak tanda kutip merusak perjuangan yang udah dibikin berbulan-bulan sebelumnya. Iya, karena jadi ada image jelek ya abis itu. Setuju, karena sangat beda ya anarkis dan vandalis. Gue entah kenapa menyesalkan kenapa media-media besar tuh masih menggunakan kata anarkis untuk pengerusakan gitu kan. Padahal itu adalah vandalis. Kok gak pernah ada yang ngecek di KBBI ya? Iya makanya men. Kalau lu KBBI itu emang ada ngaco sih. Lu coba cek di peranala lain bahwa anarkis tidak seperti itu sih. Enggak, tapi di KBBI pun tuh benar kok. Kalau anarkis tuh bukan tindakan pengerusakan. Vandalisme perusakan. Iya. Kalau anarkisme itu tindakan yang menyatakan kalau gua gak setuju ada sistem. Betul. Itu anarkisme emang luar biasa. Tapi memang kalau di luar negeri ya kalau kita ngomongin soal pergerakan black bloc dan segala macam masih ada semacam sepaket ya dalam tanda kutip ya antara anarkisme dan vandalisme gitu kan. Itu kayak semacam paket kita berdemo tapi harus merusak. Nah kita kan mengidam-idamkan demonstrasi yang damai dan tidak merusak. Iya betul. Merusak fasilitas umum. Iya fasilitas umum gitu kan. Tapi ternyata tuh susah sekali ya. Karena ya itu tadi sih menurut gue pas udah di jalan gitu. Apalagi yang benar-benar gak ngerti tuntutannya. Gak ada di situ dari awal. Ada euforianya gitu loh. Maksudnya yang kayak lu gak bawa kain, tapi lu bawa piloks. Kan bisa tujuannya buat mantek gitu. Iya benar. Buat apa lagi gitu. Iya, gak mungkin lu bawa pilok. Banyak tuh tiba-tiba pas kemarin demo, pilokannya huruf C sama W digabung. C sama W. Gak tahu apa tuh C sama W digabung, gak tahu apa. Banyak banget tuh di tembok-tembok tuh. Yang ketawa ngerti tuh tadi. Iya.
Berarti lu setuju kalau misal lu demo gak apa-apa asal tahu tujuannya? Iya itu kan hak menurut gue ya, menyuarakan pendapat lu gitu. Dan ketika mereka menyanyikan lagu Fish yang peradaban gimana? Gue sempat yang kayak merinding gitu sih liatnya. Karena itu rekamannya gak cuma dari satu kota doang, dari kayak beberapa kota. Di Jogja ada, di Makassar ada, di Jakarta ada gitu. Pakai lagu-lagu yang sama, lagu-lagu Fish gitu. Dan gak cuma satu lagu doang, beberapa lagu yang lain juga dinyanyiin dan bukan di playback gitu loh, dinyanyiin sambil jalan, bawa bendera gitu. Dan menurut gue mungkin kayak ya itu testament aja sih kalau mungkin ternyata selama ini apa yang gue rasakan itu sebenarnya resonan sama banyak orang. Tapi memang di video klip lu kan memang menggambarkan hal itu kan. Ada yang demonstrasi, ada yang penindasan segala macam gitu kan. Mungkin di situ mungkin ada efeknya gak sih? Mungkin ya, dan sebenarnya secara lirikal juga ngomongin itu gitu pada akhirnya. Walaupun secara makro ya, peradaban kan gak pernah ngomongin spesifik ngomongin apa gitu. Kita cuma ngomongin kalau ini tanah air tuh sakit. Semoga suatu saat sembuh, udah gitu doang. Dan ya ternyata kan banyak ya, kalau misalnya kita ngomongin kayak gitu banyak yang bilang kayak mas sebenarnya Fish tuh band biasa aja kok. Gue heran kenapa banyak yang suka. Justru menurut gue gak pernah mau jadi band luar biasa. Karena kalau gue jadi band luar biasa, gue gak pernah bisa menyuarakan pendapat-pendapat orang biasa. Luar biasa, tuh ngomong luar biasa deh. Nah, ada beberapa kata yang repetisi menurut gue. Apakah ini kata favorit lo? Seperti? Peradaban. Peradaban itu gue cuman pakai sekali kan. Ada dua lagu berikutnya ada ngomong peradaban juga deh. Oh iya ada. Terus beberapa orang memaafkan juga repetisi juga kan. Enggak, kalau menurut gue gini, itu semua lagu di album kedua ditulisnya cuma 2 hari. Anjing, bener lu Ji? Iya. 2 hari? 2 hari. Jadi dalam... Lu yang nulis? Gue yang nulis. Jadi dalam... Mabok dulu? Agak. Oh, enggak. Sadar ya? Sadar cuy. Masih bisa ngetik nulis, masih bisa lah. Itu 2 hari Ji? 2 hari itu semua 2 hari. 7 lagu ya? 6. 6 lagu? 6 lagu. Tapi lagu terakhir tuh Mas Acong, Sir Dendi yang nulis. Gue cuma bilang kayak, Mas gue ngefans banget sama lu dari dulu. Gue punya album ini, lu denger 5-5-nya, lu bikin intro ya. Besoknya dia ngirim voice note WhatsApp. Ini potong-potong aja gitu. Ini konsepnya gak ada konsep kata dia. Jadi ya udah. Tapi akhirnya si Sir Dendi yang nulis? Sir Dendi. Apa kata bapak tuh Sir Dendi. Tapi gue percaya kalau dia tuh, kalau Mas Acong tuh sebenarnya orang yang pinter. Tapi gue gak pernah mau nanya ke dia artinya apa. Karena itu menghilangkan magisnya gitu loh buat gue. Biarlah yang ngerti dia doang. Biarlah orang-orang menginterpretasi sendiri gitu. Iya itu betul. Nah 2 hari itu. Ini kan banyak orang penasaran ya termasuk di Twitter dan Instagram ya. Lu bisa nulis lirik sedahsyat itu apa rahasianya sih? Gue baca berita 2 hari itu. Baca berita? Jadi kayak gue selalu tiap kali apa Kimi Hime bukan? Aduh. Hitomi Tanaka. Tua banget Hitomi Tanaka. Apa lu baca berita apa? Lambe Turah enggak? Enggak. Jadi segala macam berita yang kejadian beberapa bulan ke belakang. Dan yang waktu itu kan gue bilang kan di media pun gue bilang kalau album kedua ini referensi utamanya itu ya. Pemicu utamanya itu bom di Surabaya. Jadi dari situ gue baca tautan lain. Dan gue pendekatan gue dalam menulis lagu, tiap kali gue pengen nulis sesuatu, ada topiknya A gitu atau topiknya B. Jadi bukan yang kayak gue pernah baca banyak sebelumnya terus abis itu gue jadi pengen nulis sesuatu yang karena ada itu di kepala gue. Tapi gue pengen tulis dulu topik A, baru abis itu gue cari semua bacaan atau referensi yang topiknya tuh A. Biar rasanya jadi kayak gitu. Dan sebenarnya album kedua ini semua referensinya itu berita, makanya kalimatnya seperti itu semua. Kayak tegas gitu loh. Dan baku. Sikap baku. Nah, ini kalau gue melihat penulisan lirik nih ya, kayak gue mengingatkan kayak band-band kayak The Barandals gitu kan. Terus band-band saat itu yang pergerakan anak muda yang gue harus nulis, harus relate nih sama anak muda zaman sekarang nih. Lu mikirin ke situ gak sih atau emang cuek aja? Kalau gue sih sebenarnya Fish itu kan berlima ya, member tetap ya. 5-5-nya datang dari latar belakang beda-beda. Gitu, gue Kristen Katolik, ada yang Kristen Protestan, ada yang Islamnya lebih konservatif, ada yang Islamnya lebih moderat. Jadi menurut kami kalau misalnya kami punya keresahan yang sama gitu, kurang lebih itu udah kayak merangkum apa yang mungkin dirasain sama banyak orang. Jadi gue gak perlu mikir-mikir jauh-jauh yang kayak, kira-kira kalau gue nulis kayak gini lo ngerti gak? Karena buat gue pribadi ya nulislah buat diri lu sendiri dulu pada akhirnya. Tunggu deh, berarti ketika lu menulis lirik, ego lu tuh harus keluar banget dong di antara personil yang lain?
Secara tidak langsung sebenarnya iya sih. Kalau lu ngomongin yang nulis lirik kan cuma satu orang gitu. Oke. Mereka harus terima aja nih. Enggak, cuman tiap kali gue dapat satu konsep atau gue dapat satu tema, biasanya kan sensitif ya. Ya. Apapun yang diomongin Fis itu sensitif. Gue selalu bilang ke mereka, gue mau ngomongin ini gitu. Dan itu pun pasti berdasarkan kayak obrolan kita berapa bulan sebelumnya kalau ngomongin hal sehari-hari. Oke. Lu pada setuju nggak? Karena pada akhirnya gue percaya sama Mas Colil, Efek Rumah Kaca juga pernah ditanya kayak gini dan dia bilang kayak gue nggak mau dua member Efek Rumah Kaca yang lain terseret kasus gara-gara lirik gue. Iya. Jadi tiap kali gue ngeluarin sesuatu, itu berlima harus setuju bareng-bareng kalau ada apa-apa, ini kita emban bersama. Oh. Jadi kalau ketangkap semua ya? Iya. Cuman ada bercandaan gitu di Fis kalau kayak ketangkep bilang mereka mau ngasih tahu alamat rumah gue di mana. Anjing emang. Bangsat. Lu di mana sih tinggalnya? Dari mana sih? Tapi tadi gue ngobrol-ngobrol sama si Baskara, ini seru banget. Emang keluarga timur itu, lu dari mana tadi? Gue dari Alor. Nyokap gue Alor, Rote tepatnya. Rote. Timur itu memang kultur party ya gak sih? Minum sih, bukan party. Minum. Manado, Timur udah kesana situ udah kultur party. Bahkan kayak tadi lu sempet ngobrol kalau misalnya berdua, bahkan bisa minum bareng gitu Bisa sama nyokap gue. Di saat yang kayak mungkin teman-teman gue atau sumuran gitu yang kayak, gue di luar nih nggak sama orang tua, gue bisa minum gitu di luar. Iya. Gue bisa minum di rumah. Iya. Gitu. Jadi wine cabinet tuh di rumah ada. Gitu. Jadi nggak perlu berbandel-bandel di belakang orang tua ya? Nggak perlu. Kayak buat gue pribadi minum tuh jadi kayak ya ini artefak sosial aja. Lu ngobrol, lu minum biar nyantai gitu. Tadi pas gue ngomong minum nunjuknya ke sini. Enggak, ini kosong kok, enggak ada isinya. Ini teh manis kok. Iya, ini jamu buyung upik. Oke Rio. Rancak Bano Putri Iko. Jadi jamu Putri. Oke, lanjut ya. Oke, terus apa namanya? Berarti nyokap tuh sangat open minded dong dengan apa yang lo lakuin. Iya, namanya orang tua gitu, maksudnya masih ada bawaan-bawaan yang kayak ya generasinya beda kan. Iya. Masih yang kayak bukan ngetes lah, kasarnya kayak mempertanyakan kalau gue mau ngapain, emang kenapa harus kayak gitu. Cuman sangat menerima apapun yang gue lakukan sih. Gue kalau misalnya nongkrong di rumah Petra, belakangnya aja si Hombing kan tuh. Yui. Udah keras banget. Itu ada pertaruhan suku di situ. Kalau minum yang mabok duluan tuh cupu. Gue kadang-kadang suka ngiri sama orang Kristen sih sebenarnya. Ini jangan direkam lagi ya. Kita tolong. Karena keluarga mereka bebas sekali. Kalau gue minum, anak setan lu ngapain minum alkohol anjing? Mak gue udah ngomong gitu, astagfirullahaladzim gitu. Iya. Tapi gue setuju sebenarnya kalau kita ngomongin bercandaan agama ya sebenarnya. Ini jangan direkam ya. Di saat lu bisa bercandain agama sama teman lu terus habis itu nggak ada yang tersinggung. Lu mau ketawa. Lu menaikkan toleransi sebenarnya. Iya betul. Iya. Toleransi terbaik adalah dengan bercanda apapun itu tanpa merasa tersinggung. Lu bayangin, kita tuh hidup di dunia rasisme yang begitu besar. Iya. Pasti ada temen lu yang namanya bule, black. Iya. Di sebuah tongkrongan pasti ada yang namanya Batak. Batak, bule, jokau. Jawir. Jawir. Itu rasisme yang luar biasa. Iya. Tapi kita tuh toleransi akan hal itu. Iya. Dan memang itu boleh dilakukan sama teman yang dekat sih. Iya, gak semua orang bisa menerima hal itu sih. Jadi ketika lu udah bisa menerima hal itu, dan lu ketawa, itu adalah toleransi yang sangat besar. Setuju ya? Setuju banget. Oke. Nah, lu timurnya tadi Alor? Alor. Enggak, Rote. Oh Rote. Berarti di bawah peta itu ya? Kecil, pulaunya kecil sekali. Soalnya tiap kali gue ngomong Alor di media, pasti pulang-pulang nyokap gue tuh kayak media monitoring Hindia gitu loh. Kayak, Dek tadi kamu salah, sebenarnya itu Rote bukan Alor. Sorry, gitu. Rote. Rote. Iya. Berarti di bawah peta itu kan? Kecil banget pulaunya, gue pernah lihat dan itu kecil banget. Deket Ambon gak sih? Enggak, Ambon kan atas. Ini Nusa Tenggara Timur. Oh di bawah? Di bawah. Sofi minumannya? Bukan? Setahu gue sih masih Sofi. Soalnya teman gue ada juga yang orang Rote juga. Yeah. Dan ketemu di Jakarta. Yeah. Gue bilang pasti kita saudaraan cuy. Karena itu kecil banget tuh pulau. Dan ya dia di rumah dia minumnya Sofi gitu. Oh di rumah gue minumnya udah minuman modern. Kenapa gue nunjukin ini lagi? Ini gak ada isinya ya. Ada pernah nyoba Sofi di sini? Ada pernah coba? Sofi itu benar-benar enak banget cuy. Sofi paling keras itu di daerah Larantuka. Sofi paling soft. Ibarat kata wine itu tuh kayak Moscato. Itu ada daerah Desa Melo. Di daerah Labuan Bajo. Itu softnya tuh. Itu dingin banget tapi nyimpannya di goa. Gue kalau misalnya keluar, misalnya MC atau ada kerjaan di luar kota, gue harus cobain namanya
lokal taste-nya tuh. Iya, bener, lokal finest-nya tuh. Harus cobain sih. Oh, gue diceritain. Di Bali katanya ada arak ATK namanya. Oh ATK iya, itu enak cuy. Yang ada tulisannya, 1 botol sejuta cerita. Iya men. Itu abis lo minum itu. Karena abis itu tuh kita berasa dekat. Tapi seru sih. Kalau misalnya mungkin di Surabaya ada arak beras gitu kan. Di Semarang ada Congyang. Ada Semarang di sini ada? Ada. Ciu Solo ya. Ciu di sini juga ada bos. Bekonang. Iya. Tapi Bekonang banyak yang palsu sekarang ya. Kalau di Jogja ada Lapen sama Santoso ya. Bekonangnya dipalsuin. Iya Bekonang dipalsuin tuh. Emangnya orang Indo tuh. Kapitalis emang bangsa tuh emang. Cuan emang. Oke, ini balik lagi ngomongin soal Fish dan India. Perbedaan terbesar antara Fish dan India tuh apa? Gue gak pernah mau ngomongin masalah pribadi di Fish. Karena itu egois banget, membernya berlima kok totalnya. Ngapain gue ngomongin kayak keluarga gue. Atau kayak hidup pribadi gue gitu, keuangan, percintaan segala macem. Itu di Hindia aja. Oke. Dan kan ranahnya juga spektrumnya beda ya, Hindia lebih soft jauh gitu. Kayak gue mengeluarkan sisi gue yang itu tuh di Hindia. Karena gue gak bisa, kayak gue merasa di Fish itu spektrumnya satu, kecewa atau marah. Oke. Sama sistem atau sama negara, udah itu doang. Ada cinta gak sih? Apa? Ada lirik soal cinta gak sih di Fish? Di Fish nggak ada. Nggak ada? Iya cinta anak, ibu ke anak ya berita kehilangan itu dari surat asli. Berarti amarah dan dendam, kehilangan, selalu kayak gitu. Dan lu merasa tidak puas nih ketika lu berada di Fish, akhirnya membentuk Hindia? Karena gue cinta dengan musik gitu. Maksudnya gue merasa dengan gue menciptakan musik, menciptakan lagu, gue mengeluarkan energi yang berlebih lah. Oke. Banyak energi lain selain kemarahan kan. Dan kayak menurut gue kasarnya egois banget kalau gue nulisin masalah pribadi gue di Fish gitu. Anak-anak ini kan ada yang lain gitu. Yeah. Harus keresahan bersama. Kecuali kita punya satu teman anjing banget terus kita mau tulis di Fish itu bisa gitu. Cuman kan gak ada kan. Teman band paling anjing di Fish apa? Bodat ya? Iya. Tapi, apa nih? Partner in crime lu berarti? Enggak semuanya partner in crime sih. Karena temanannya udah lebih dari setengah dekade. Wih apa nih? Ini kosong mas ya isinya? Wah coba kopi campur autan ya. Apa namanya, semuanya deket sih. Cuman kalau lo definisi anjingnya apa dulu? Misalnya definisi anjing, menurut gue teman adalah yang suka ngisengin, enggak ya? Bodat tuh gak pernah mikir sih orangnya. Oh. Anjing sih. Dia drummer kan? Drummer anjing. Iya. Tapi yang lain juga anjing. Anjing semua. Kenapa Bodat lebih anjing daripada yang lain? Yang kayak, maksudnya kalau misalnya lo semua deh pernah nonton Fish gitu. Kita udah siap mau masuk lagu. 3, 2, 1, tak. Kok lagunya gak mulai? Bodat di belakang lagi ketawa-tawa sama kru. Kan anjing ya. Kayak ketawa-tawa gini-giniin rambut gitu loh. Narik-narik sequencer gitu. Ayo gue gituin. Baru iya bentar gitu. Ada aja pasti. Oh, dia bangga dengan rambutnya berarti? Enggak, dia bangga dengan dirinya dia yang aneh itu sih. Oh. Lu coba ngobrol sama Bodat deh. Paling lu nyebut serius. Astagfirullahaladzim. Iya, ngelus-ngelus dada lu beneran istighfar. Oh, oke. Lu ketemu Bodat di mana? Di Visip? Di Visip. Oh, ini ada cerita taibat. Pas udah kayak bertahun-tahun Fish udah jadi band gitu. Terus yang kayak lagi minum-minum doang ngobrol. Terus dia bilang gini ke gue, iya sih Bas dari pertama kali gue ketemu lu tuh gue kayak dalam hati mikir, oh nih orang bakal jadi vokalis gue, anjing so taubat tuh bangsat. Ngobrol aja belum. Itu orang-orang yang mencoba so akrab ya. Iya. Tapi itu orang Itu ngomongnya di mana? Di dalam WC berdua atau gimana? Enggak, pas lagi ngumpul gitu. Oh. Pengen digetok kan rasanya. Tapi gue respect sih sama Bodat, dia dari orang yang dulu kita di BEM Badan Eksekutif Mahasiswa ke seni budaya. Yeah. Terus kan acara-acara kan kita misalnya acaranya hari Jumat. Yeah. Loading barang tuh dari Kamis malam gitu kan biasanya kan. Dia tuh kan orang yang paling nyantai ya. Mungkin karena lupa rumahnya di mana jadi nggak pernah pulang. Oh dia sering nginep di kampus? Iya. Dia yang kayak suka dibilang kayak, Dad tolong jagain alat-alat ya. Gitu. Ntar vendor mau datang jam 3 pagi. Oh dia tuh dengan sangat senang hati melakukan hal itu? Mau nggak mau sih mungkin karena dia doang yang bisa gitu. Terus dia jagain gitu. Terus makin sering kayak gitu, lama-lama di kampus udah nggak ada orang kan, gedung gede. Dia nyolok HP-nya dia, terus yang kayak mungkin kayak mixing lagu atau apa yang kayak maksudnya dari HP-nya dia biar keluar di PA speaker gitu lah. Lama-lama belajar mixing. Oh. Sampai sekarang bisa megang band gede, jadi sound engineer. Kalau acara-acara kayak gini tuh, lu perhatiin, ini 3 hari ya, lu perhatiin dia pasti ada Bodat. Gue gak tahu dia ngapain gitu. Itu gara-gara iseng di kampus. Pasti selalu bisa dapat akses karena levelnya dia udah sound engineer gitu loh. Untuk live. Yeah. Cuman awalnya gara-gara apa ya, gara-gara ya ada kegigihan aja buat kayak, yaudah deh gue yang jagain, yaudah deh gue belajar sendiri. Gitu. Otodidak belajarnya, lama-lama jadi sound engineer level profesional. Serius loh? Serius. Tepuk tangan buat Bodat dong, mantap Bodat.
Anjing malah orangnya gak ada. Bodat bangsat lo bodat. Orang gak ada diomongin terus. Nah, kenapa namanya Hindia? Kenapa nggak pakai nama lu aja? Voice Solo, Baskara gitu. Gue merasa kalau pakai nama gue sendiri tuh solois banget, egosentris banget gitu. Sedangkan gue tumbuh besar dengan visi formatnya band. Yeah. Gue pasti awkward sendirian di panggung atau kayak gue jadi highlight sendiri di panggung kalau nggak ada bandnya. Loh, contohnya udah ada yang sukses misalnya Bon Jovi gitu kan. Dengan band namanya Bon Jovi. Dengan solo dia namanya John Bon Jovi. Apa bedanya anjing? Lo kenapa nggak Baskara aja sih? Lu gak pede dengan nama asli lo? Enggak, karena apa namanya, menurut gue Baskara itu divis lah. Gitu. Gue awalnya pertama kali dapat nama Hindia tuh gue lupa SMP akhir atau SMA, gue pernah study tour ke Jogja. Terus gue ke Keraton ya. Kemana ke Sarkem buat? Wes. Bahaya banget itu sekolahan ini bawa anak-anak Pasar Kembang. Ke Jogja. Ke Jogja, gue ke Keratonnya waktu itu, ada lukisan Raden Saleh yang asli. Zaman dulu nih Raden Saleh kan style-stylenya kan medieval, terus abis itu Renaissance yang emang gereja-gereja, lukisan gereja gitu kan. Betul. Tapi orang sini, kalau lu perhatiin lukisan Raden Saleh tuh kayak lukisan-lukisan Eropa di luar. Tapi yang digambar orang Jawa, segala macam keadaan-keadaan di sini. Karena dia pelukis zaman dulu pas zaman kita belum merdeka, kuratorial itu juga masih asli. Tulisannya Hindia Belanda. Oke. Dari situ lu terinspirasi? Dari situ kayak gue suka banget sama Raden Saleh sebagai seorang seniman ya. Yeah. Karena dia mikirin golden ratio gitu loh. Kayak semuanya pergerakannya tuh kayak ngumpul ke satu titik pada akhirnya. Betul. Abis itu cuman gue liatnya pas gue masih dulu banget. Yeah. Terus suatu saat gue lagi di kuliah bikin tugas lagi. Baca-baca jurnal ilmiah ada yang nyebut salah satu majalah independen pertama di Indonesia itu namanya Hindia Putra. Oke. Nama asli gue Baskara Putra. Jadi Hindia. Nah. Abis itu pas gue pikir-pikir lagi dan maksudnya banyak banget alasan lain yang beririsan semua. Kalau gue ngerasa yang kayak, oh emang ini udah amanah nih dari alam semesta. Kalau gue suatu saat ngeluarin proyek solo namanya Hindia. Dan yang gue suka dari nama Hindia tuh kalau orang gak pernah denger gue, dia kira itu cewek. Karena namanya cewek banget. Iya Hindia gitu. Iya. Padahal cowok sebenarnya. Oke. Iya. Berarti lu pertama kali itu dari Raden Saleh ya? Raden Saleh, awalnya banget. Padahal di Jakarta Raden Saleh tempat aborsi men. Jangan Raden Saleh Cikini situ. Oke. 5 juta. Oke. Berarti Hindia berarti itu alter. Alter tuh kalau di Twitter jelek gitu konotasinya. Iya makanya. Lu kenapa? Iya alter enggak nyebutnya enggak alter? Enggak sih, mungkin kayak kalau lu pernah nonton Inside Out. Kalau di Twitter tuh alter yang tete-tete gitu kan. Profil picture-nya gitu kan. Iya benar. Apa lu namanya? Enggak gitu? Enggak lah anjir. Enggak berpalsu-palsu ria gitu. Kayak gue selfie dari bawah gitu ya. Iya. Enggak gitu? Enggak. Apa namanya, gue jadi lupa kan gara-gara ngomongin alter. Ngomongin tete sih. Hindia. Ini. Apa namanya? Karena emang sekadar lu ngefans sama si Raden Saleh itu. Itu salah satunya gitu. Terus kalau misalnya kayak apakah ini alter ego apa bukan, gue merasa kalau lu pernah nonton ini apa lagi? Oh ini kosong. Iya kosong. Oh iya ini kosong. Iya. Itu teh anget. Ya teh anget. Ya biar ngomong enak ya gak. Tepuk tangan sekali buat Baskara dong di sini. Ya gak biar ngomong enak ya. Terus tumpakan merahan lihat. Oke Hindia. Gue kalau lu pernah nonton ini gak sih film Disney yang Inside Out yang ada banyak emosi-emosi di dalamnya? Iya. Ya gue merasa kayak gitu aja gitu. Ada gue merasa biar gue bisa tanda kutip berinteraksi dan berfungsi dengan baik di masyarakat. Emosi marah gue berlebih harus keluar di vis. Oke. Kalau yang melo-melo di Hindia? Di Hindia. Biar gue sehari-hari bisa ngobam kayak gini. Karena gue tipe orang yang kalau bisa punya emosi ekstrim bisa yang kayak gak bangun dari kasur sampai jam 3 sore gitu. Serius lo? Serius. Lu berarti nokturnal? Iya lumayan, gue tidur tuh bisa jam 6. Serius lo cuy? Anjing, lu ngapain cuy? Coli? Lama banget. Enggak, gue di rumah ya, bahkan kayak di saat gak ada kerjaan gitu. Oh gue tipe orang yang kalau tiap malam tuh gue teleponan sama pacar gue pasti. Oh pacar siapa namanya? Pacarnya mana? Mei. Pasti pura-pura gak mau nengok nih tuh. Oh iya. Video call doang? Enggak. Adegan-adegan apa di video call yang terjadi saat itu? Latihan monolog. Oh. Pegel dong, enggak voice call doang. Oh voice call. Tiap malam gitu. Kalau dia udah ketiduran gue belum tidur, paling gue cuman yang kayak browsing doang, baca gitu segala macem.
nulis apapun. Cuman bisa sampai subuh, bisa sampai tapi subuh setuju gitu. gak sih lu kalau misalnya malam itu tuh kalau bisa berkreasi, nulis, ngedit video atau apapun tuh kayak lebih chill gitu. Ya emang. Yeah. Tahu itu ada jurnal ilmiahnya, Far. Iya. Gue senang baca jurnal ilmiah kan. Karena menurut gue jurnal ilmiah yang bagus tuh bisa menjelaskan ide-ide yang simpel. Sesuatu yang lu omongin sehari-hari. Cuman ada penjelasan akademisnya gitu loh. Katanya emang itu genetik. Kalau lu tuh nocturnal, lu night owl apa lu morning bird gitu, early bird gitu. Jadi mungkin orang kayak kita emang lebih bisa kerja tuh malam hari. Itu setuju banget sih. Gue tuh kalau misalnya ngedit tuh paling lancar ya. Kalau misalnya siang hari tuh bisa 5 jam ngedit video. Kan kalau gue ngedit video kan sendiri ya. Kalau ngobam kayak gini gue ngedit video sendiri deh. Itu bisa 5 jam gitu kan. Tapi kalau malam tuh bisa 1 jam doang. Iya kan. Iya. Lebih on fire gitu. Dan gak ada yang gangguin biasanya. Iya, tapi masalahnya adalah gue kerja tuh harus jam 6 pagi. Iya, jadi harus bangun jam 4 subuh. Jadi kayak harus tidur. Iya. Nah, kalau lu nocturnal, tidur jam 6. Dari malam begadang itu tuh selain baca berita dan ngapa-ngapain tuh apa yang lu lakuin sih, main PS? Gue sering banget sebenarnya main di rumah. Entah Switch atau PS, cuman akhir-akhir ini lagi enggak gara-gara gue lagi ngelarin album Hindia kan. Jadi pasti kalau gue sampai subuh tuh gue di rumah produser gue. Berarti lu ngerjain album di rumah? Ngerjain album di rumah produser dan di rumah gue. Jadi produksi di mana? Jadi gini, kalau di musik kan ada pre-production, dari demo pre-production baru rekaman kan. Iya. Pre-production pasti di rumah gue. Cuma kayak rekaman seadanya doang gitu. Iya. Terus pas udah kayak ini harus diganti suara gitar yang bener gitu. Gue bawa ke rumah produser gue di BSD. Sama dia produser Fis juga. Di situ gue bisa sampai subuh. Yang gue pulang tuh bokap gue udah siap-siap kerja. Jadi memang rekamannya rumahan. Banyak banget teman-teman di sini tuh kayak musisi-musisi yang coba produksi di rumahan, bener gak sih? Iya, karena sekarang software udah canggih, Bos. Iya, semuanya bisa dilakukan di rumah gitu. Gue pernah ngomongin ini sebenarnya, karena menurut ngomongin ini ya berhubungan sama ini, buat gue pribadi udah nggak logis buat lu zaman sekarang bikin band. Karena lu bisa ngerjain semuanya sendiri. Iya. Pertama dari band. loop dari drumnya, pattern drumnya. Lu bisa bayar session kan? Yang kayak udahlah ya, take 3 lagu punya gue gitu. Soalnya kalau lu bikin band ya misalnya, berlima gitu. Lu bagi duit berlima. Ide kreatif ACC 5 orang. Keputusan bisnis ACC 5 orang. Kalau lu solo lu jalan sendiri gitu. Jadi bisa menghemat budget? Menghemat budget pertama. Yang kedua, proses kreatifnya lebih cepat. Mungkin kalau kita ngeliat festival luar negeri ya, 5 tahun ke belakang, udah gak pernah ada headliner band. Kalau ada headliner band tuh pasti band yang lagi reuni atau band udah tua. Pasti headliner kalau gak Ariana Grande, Travis Scott, Tame Impala aja sebenarnya tuh Kevin Parker loh, 1 orang doang. Berarti -1? Enggak, maksud gue dalam artian kayak ya lu punya session. Tapi di luar itu semua, selain lu manggung, lu ngerjain semuanya sendiri. Itu setuju banget nih, ini berkualitas tapi affordable nih, seperti tagline-nya Authenticity. Lu nyari, lu jago banget jadi MC. Iya, gue punya radio kebetulan. Gue kan masukkan adlibs dimanapun Anda berada. Berarti dari Fis, Hindia, jelas tuh bedanya signifikan kan. Kalau Fis marah-marah, protes segala macem. Kalau Hindia lebih soft. Tapi kalau ngomongin soal yang namanya genre musik, pasti bingung kan lo? Bingung gue. Fis, pengennya dibilang band apa sih? Bingung gak lo? Bingung kan? Pas Fis ngeluarin album kedua, banyak yang ngekritik bilang kayak ini musiknya bagus. Cuman gue gak suka gara-gara dia sekarang musiknya jadi musik pop. Gue seneng dia ngomongin kayak gitu. Kenapa? Karena dari pertama kali gue bikin album kedua, gue bilang ke anak-anak, ayo kita bikin album pop. Karena bikin lagu pop itu jauh lebih susah daripada bikin lagu rock. Rock, hip hop, jazz gitu ada stereotype ya. Lu bikin kayak gini, lick kayak gini, notasi kayak gini, itu udah jadi genrenya. Kalau pop nggak ada. Definisi pop di sini sama pop di Amerika, sama pop di Australia, di Eropa beda semua. Definisi pop 6 bulan ini sama 6 bulan ke depan akan beda gitu. Yang populer apa? Kan pop kan populer kan. Dan kayak pertanggung jawabannya sesimpel kayak kalau lu mau bikin musik pop ya, lagu pop, yang dengernya berapa ribu orang. Berarti lu setuju dong ketika nanti misalnya album ketiga atau keempat atau kelima, genre musik lu akan berubah? Berubah. Kalau Fis itu kan ada konsep multiverse kan. Kita bikin dunia fiksinya. Art 1, 2, 3, 4, 5 ini. Itu kami bikin dari awal biar kalau tiap kali Fis itu bikin album baru bisa berubah musik. Cuman kayak kok berubah. Oh ini Fis Art 4 beda sama yang kemarin. Gitu. Karena kita berarti lu mengikuti zaman? Bukan mengikuti zaman. Karena kayak misalnya sekarang yang kami dengar sama pas kami dengar album kedua itu udah beda banget, Far. Jadi yang kayak ini didikte sama pasar atau memang gimana nih? Lebih ke kayak kalau lu denger rock terus bertahun-tahun lu akan bosen gitu. Sekarang anak-anak udah gak denger rock lagi. Gue masih denger sih.
Lu masih dengar. Yeah. Cuman lu udah pernah bikin lagu kayak gitu. Yeah. 5 lagu. Lu udah pernah dibikin lagu dengan riff yang sama, iya. dengan ref yang sama, akhirnya dengan intro yang sama akhirnya gitu. berubah. Di album ketiga ini Fizz tuh obrolannya bukan yang kayak ini pakai efek apa buat jadi kayak gini ya. Bener-bener yang kayak lu kenal kayak lu kenal pengrajin gamelan gak? Iya. Yeah. Buat bikin apa gitu. Lu kenal kayak orang yang bisa nulis notasi selendro gak? Kayak gitu-gitu. Karena ya lu kan berkembang kan sebagai seorang manusia kan. Okay. Apa yang lu konsumsi berubah gitu. Apa yang lu percaya berubah. Dan dari awal tuh gue yakin kalau akan kayak gitu ke depannya. Jadi Fizz tuh selalu bikin yang kayak ya udah kita jangan pernah ngulang apa yang pernah kita bikin. Jadi kalau ada yang bilang album kedua tuh ringan banget, emang dibikin ringan banget. Okay. Sampai album kedua ini Peradaban tuh gue pernah denger di Cilandak, gue lagi berhenti gitu. Mau belok ke kanan tuh kan Bintaro tol. yang ngamen main Peradaban. Serius loh? Serius. Itu Berita Kehilangan udah diputar di warteg di Cikini gitu. Dan itu tujuannya bikin lagu yang akar rumput. Makanya gue bikin lagu pop. Karena kalau misalnya kita ngomongin sesuatu dengan cara lu gitu, dengan cara mahasiswa, yang ngerti apa itu berjuis proletar ya mahasiswa doang cuy. Lu harus ngomong dengan sangat-sangat ringan, semua orang harus ngerti. Dan itu tujuan album kedua. Oke, tapi kalau ngomongin soal yang namanya kenapa, waktu itu mungkin lu pernah dengar ngobam sama Ari Lesmana ya, 420 ya. Dibilang kayak, gimana tanggapan lu soal yang namanya musik Fizz gitu? Gue bilang, si Ari Lesmana bilang itu musik rock. Gue, biasa aja sih. Menurut gue Fizz adalah coil tanpa distorsi. Iya. Lu merasa rock tapi tidak rock. Iya, gue juga pernah bilang gitu. Kalau Fizz tuh sebenarnya band pop dengan influence rock. Oke. Sebenarnya kayak format-format lagu Fizz ketahuan kebaca banget first chorus. Tujuannya buat kayak ngebikin lagu yang kayak anjir nih 5 orang keren banget bisa bikin lagu kayak gini. Enggak. Gue nggak pernah mau bikin lagu yang kayak gitu. Karena kalau lu mau keren-kerenan banyak caranya. Cuman buat bikin lagu yang bisa nyentuh sampai orang tua ya. Sampai yang kayak kalau ada yang salaman sama gue habis foto kayak kak, ibu saya denger band kakak juga gitu. Ya lo gak bisa bikin lagu kayak gitu. Jadi tujuannya juga udah beda dari awal kan. Ya gue pengen bikin lagu yang memang ringan dan bisa didengar semua orang aja. Kalau tiap pernah gue baca gitu kritik gitu. Gue sebenarnya gak pernah pengen baca kritik karena menurut gue gak penting. Cuman suka ada yang nge-DM atau teman gue yang kayak ngelapor lah tanda kutip. Kayak ada yang ngomongin ini tentang lu terus dia ngasih link gitu. Ada yang bilang kalau Fizz itu liriknya kayak mahasiswa yang baru masuk kuliah terus kayak baru ngerti apa itu konflik sosial, perlawanan segala macam. Liriknya kayak lirik-lirik Wikipedia gitu. Menurut gua kalau lu pakai kata-kata yang berat buat ngomongin sesuatu, yang ngerti lu doang. Maksudnya kalau emang tujuan lu mau didengar sama kayak dari Sabang sampai Merauke, lu nggak bisa pakai kalimat kayak gitu cuy. Dan itu yang kayak gua sangat-sangat menghindari itu di Fizz, bahkan di Hindia ya. Karena gue ngomong sore hari itu sore bukan senja. Jadi ngapain gue tulis senja? Gitu. Bukan anak senja berarti ya? Bukan. Menjelang maghrib aja diganti. Menjelang maghrib. Bada Isya. Oke, berarti Fizz adalah sesuatu band yang tiap album itu pasti akan beda-beda, berubah. Oke, sesuai dengan apa yang dirasa sama personil-personilnya. Oke, dan tidak setuju bisa dibilang band rock. Enggak, gue kalau dibilang Fizz band rock. Karena Fizz itu kayak musiknya tuh dance banget ya. Dance rock, mungkin pop rock. Iya. Orang kelawarnya For on the Floor kok dek-tak. Iya. Kiknya tuh tiap beat tuh masuk. Gue ngerasa bahwa pas di album lu yang kedua ya, itu banyak banget yang drama yang pattern. Emang pattern. Oh, bukan si Bodat? Enggak. Jadi Bodat itu bikin pola. Oke. Cuman dimaininnya itu sintetis. Karena gue merasa kalau lu pakai tag drum beneran, dengernya capek. Jadi ngeband banget. Kan toh selama bisa dimainin live beneran gitu. Menurut gue ya waktu itu. Jadi semuanya adalah software. Pada akhirnya software. Jadi gue pakai drum Yamaha DTX, betul gak sih drum DTX 500 itu ya? Dimainin sama Bodat, sinyalnya dikirim, jadi MIDI kan. Nah itu MIDI-nya itu yang gue rapihin. Ambil? Iya. Oke. Jadi si Bodat tuh kayak cuma ngebuat patternnya doang? Ngebuat patternnya doang. Tapi bukan suara bener-bener kayak suara kulit dipukul terus gue rekam, gak kayak gitu. Karena gue pengen semua suara sintetis pada akhirnya. Karena album kedua tuh sintetis banget semuanya ya. Kayak waktu itu pola pikirnya kalau gue bisa gak take gitar, gue gak take gitar. Cuman ternyata ada beberapa lagu yang butuh kan pada akhirnya. Karena kalau lu denger di pre-production demonya tuh, bahkan kayak kami belum tentu kayak gitu, semua suara-suara gitar Diki, suara bassnya Awan tuh gue main pakai keyboard semua kayak gitu. Tapi gue ngedengar soal
lagu dia Kami Belum Tentu ya. Itu menarik loh cuy. Ada riff-riff yang seperti Lenny Kravitz. Oh iya, Iya. Itu gitaris gue banget soalnya. Oh gitu? Kayak gitu, iya. Itu yang gitu. Jadi pola produksinya Fish itu gue bikin bagan. Terutama album kedua ya. Terus gue kasih anak-anak, progresi chordnya gini, terserah mau ngisinya gimana. Terus mereka translate, mereka terjemahin sendiri. Terus jadinya kayak gitu. Tapi yang kayak ngasih jalur ceritanya tuh gue biasanya. Nih sekarang kosong kok botolnya. Tos dong. Kita mau bacain pertanyaan dari Twitter dan Instagram. Nanti teman-teman di sini boleh nanya dan akan mendapatkan merchandise dari Authenticity ya. Pertanyaan pertama dari Twitter dan Instagram adalah. Oh udah lu simpen? Dari Instagram dulu. Dari Cindy Lau. Ya. Penyiar Trax FM. Tahu. Gimana rasanya diidolain sama Kila JKT48? Mana. Hai Kila. Kila mana Kila? Kila tuh. Hai. Gimana dirasain diidolain sama Kila JKT48? Gue nggak pernah lihat, gue nggak pernah ngeliat orang itu yang kayak. Itu orangnya ada. Kagak, bukan itu maksudnya. Gue kalau misalnya ada yang dengar. Dia ngefans banget sama lu tau. Oh serius? Iya, Kila mana Kila? Mana Kila sini. Enggak, mau nanya no. Ini Kila dari JKT48. Enggak mau nanya kenapa ngefans banget sama si Baskara sini Kila. Tepuk tangan buat Kila JKT48 dong sini. Kakek Acil Bimbo baik. Sini. Iya. Ya, kenapa ngefans sama si? Karena aku pernah nonton Kak Baskara di apa sih? Interview. Lu manggil Baskara Kak, manggil gue Om. Oh iya. Pernah nonton di interview Buka Musik. Nah, terus aku kayak lihat gitu Kak Baskara ngomong apa sih? Oh, kalau misalkan kamu ngerasa sendiri, kamu keluar rumah dan effort lebih buat nyari orang-orang seperti kamu. Terus aku kayak merasa terbantu gitu dari omongan Kak Baskara. Udah gitu doang sih, sabar. Gimana Bas? Emang gue ngomong gitu ya? Enggak. Dia mabok dia. Enggak. Gimana Bas? Bener gak ngomong gitu? Mungkin. Oke. Agak lupa. Iya. Tepuk tangan buat Kila dong. Terima kasih Kila ya. Tos dulu. Iya. Oke, lu berarti masa lu tuh cewek lucu wangi-wangi kayak Kila gitu kan? Kagak anjir, satu doang itu. Lihat yang lain-lain. Ya lu bandingin sama Endang Sukamti dan SID ya. Iya. Pasti lu lebih wangi daripada mereka dong. Ya mungkin karena Fish juga gak pernah nge-treat dirinya sebagai band rock gitu loh. Fish tuh band pop. Jadi ya pendengar Fish mungkin kayak head to headnya sama pendengar Ardhito kali. Ardhito Pramono ya? Ardhito Pramudia ya. Pramono Anung. Oke, berikutnya nih ya. Dari Wanto_MCL. Sejarah Indonesia manakah yang paling kelam? Berat bos. Berat pertanyaan lo. Dia mau dijawab kan nih? Jawab aja. Bukan kelam sih, gue paling kecewa dengan keputusannya Gajah Mada buat nyerang Sunda. Lu bayangin kalau itu nggak ada berantem di depan gerbangnya Majapahit zaman dulu. Iya. Jadi Majapahit sama Sunda itu gabung. Dan ya Sunda kan, maksudnya Majapahit pas udah kayak diserang balik sama Demak pindahnya ke Bali kan. Iya. Lu lihat Bali semaju apa sekarang. Lu bayangin kalau nggak pernah kalau itu nggak pernah kejadian, kalau egonya semua diturunin gitu loh. Kalau ya udah kita gabung aja jadi satu. Mungkin kita nggak pernah dijajah. Jadinya bersatu semuanya. Iya. Cuman gara-gara tidak ada pernikahan, kamu jadi selir. Fuck lah. Iya. Gitu. Padahal nikah juga bukan Gajah Mada. Itu keputusan terbodohnya dia menurut gue. Oke. Jadi itulah. Jatuh anjing. Itu mahal loh, ini iPhone 11 Pro. 512 giga. Triple kamera. 0,5 1 Baru kali 2. pertama kali keluar gue beli. Gue juga ada. Yoi. Kita sama loh, belakangnya juga stikernya sama. Yoi. Dari Bundut Mustopa. Oke, pertanyaan berikutnya. Hendra_subuh. Baskara, bucin gak sih? Budak cinta. Mei, dia posesif gak? bucin gak gue? Bucin? Iya katanya bucin. Lu sebucin apa sih? Ngebucinan Kalau dia. Jering kan mengaku dia bucin ya. Ya lu manggil pacar lu bunda gak sih? Bunda. Gak. Ini bibir buat bunda.
Apa gimana Tuh mati bedanya? lampu semua. Gimana beda? Happy 4 month anniversary. Ayo. Ayo. Lu sama dia gitu gak sih ke video call? Kagak, gue kan voice call bukan video call. Manggilnya Umi apa? Iya. Enggak, gue teleponan aja tiap malam. Kayak sampai bangun dari tidur. Serius loh? Serius. Teleponan aja? Didiemin aja gitu? Enggak yang ngobrol lah. Kalau didiemin aja mau mendingan gue ngapain. Oh, iya jatuh lagi bangsat. Oke. Ini gak ada isinya ya? Gak ada. Nah. Oke, berarti lu sebutin apa sih? Ya Lu posesif gak sih sama pacar lu? enggak posesif Coba sih. kamu video call sama aku. Gitu enggak? Enggak gitu? Enggak gitu sih. Tapi gimana? Cuman ya kayak, enggak sih kayak gue wajar lah normal. Cuman paling itu, gue bener-bener teleponan tiap malam nih sama nih bocah. Lu manggilnya apa ke dia? Beb. Wih, lu manggilnya Beb. Iya. Itu ada agreement tertentu gak sih? Kamu harus manggil Kagak, aku Beb lo. bebek tuh bebek. Oh, Iya. Bebek. Oke. Jadi manggilnya Beb. Dia manggil lu apa? Sama. Beb juga? Iya. Ji, Beb. Masih gak mau nengok nih. Oke, pertanyaan berikutnya. Bentar ya. Oke, berikutnya. Dari Bang Satrio _. Kiblat musik Face itu kemana arahnya? Siapa musisi yang jadi role model? Kisah-kisah nabi sih kita sih. Wih, buku-buku neraka ya. Kalau misalnya berbicara kotor, Itu tuh, lidah lu itu disetrika. SCN tuh saya yakin neraka. Oh, Iya, SCN iya. ya. Oke. Kiblat Fish. Tiap orang tuh dengernya beda. Oke. Mungkin gue yang paling gak rock di Fish, gue dengernya Bon Iver gitu. Ariana Grande, Taylor Swift, Carly Rae Jepsen. Serius lo? Serius. Iya. Lu nggak takut sama level keindian lu ini? Cuy, bedanya indie sama mainstream tuh beda jumlah pendengar doang. Iya. Serius. Lu Lu coba bikin lagu Taylor Swift, susah gila. Iya emang. Iya. Taylor Swift itu tuh bikin lagu ketika harus patah hati dulu. Tapi dia pacarnya banyak sih. Pacar banyak mah. Heeh. Dia tuh drama queen banget sih. Iya kan? Taylor Swift tuh Anjir, kayak dan kenal. gue suka banget sih. Kayak kenal aja gitu. Iya. Kita gosip. tapi lu lebih suka dia dulu pas lebih kurus apa Oh lebih iya tua? dong, lebih kurus dong. Enggak, gue lebih suka yang kayak sekarang kayak lebih Enggak, berisi. dia tuh merasa dirinya harus semok dan harus orang seperti suka sama dia. Tapi gue gak suka dia sok-sok pacaran sama Matilda 1975 kayak fuck you bitch gitu. Oh berarti lu anaknya mainstream banget ya Bas ya? Iya, 5 Spotify favorit itu adalah artis mainstream. iya beneran. Band lokal siapa? Band lokal yang Kunto Aji, Iya, Kunto Aji. Monita, Tulus. JKT48 enggak JKT48? Emang ada di Spotify? Enggak, Kunto Aji, Tulus, tambah apa lagi? Monita gue lagi denger Monita akhir-akhir Oke. ini. Terus habis itu, anjir siapa lagi ya band lokal ya? Ya, band lokal. Fuck, bener juga siapa yang gue dengerin ya? Ayo lo, Kunto Aji, Monita berdua lo. Gue tuh suka banget denger lagu JJ. Cuman gue bilang, J lu gak mau naikin ke Spotify itu gara-gara emang lu gak pengen kayak dimonetisasi atau apa? Enggak Bas, gue gak ngerti. Caranya gimana sih? JJ tuh emang bangsat yo Iya. emang. Mau bantuin naikin gak? Jadi gue akan naikin lagunya JJ ke Spotify ya, tenang. Iya. Padahal belum bilang ke orangnya anjing. JJ tuh bukan so JJ. idealis, emang dia sebenarnya butuh uang. Cuma dia gak ngerti caranya aja. Iya. Bukan beneran. idealis Beneran, bangsat. coba ngobrol. JJ lu bangsat anjing. Itu yang, tapi ya, Pasokannya. Makasih Ugi ya. Ugi ya. ini silakan. kosong ya isinya ya? Oh enggak, Ya. ada lagi dong, ada. Oke. Wah berat. Terima kasih buat Simply Authentic dong ya. Tepuk tangan buat Simply Authentic yang telah memberikan. Oh iya. Ini buat penonton. Oh penonton, buat yang nanya ya. Ada isinya nggak? Oh nggak ada isinya. Pertanyaannya sekelas jurnal ilmiah ya. Iya. Oke, Tapi iya band baru lokal. 3 tuh. Siapa lagi ya? Tadi Kunto Aji, Monita, JJ, 2 lagi siapa? Harus 5. Aduh. Siapa yang gue denger akhir-akhir ini ya? Petra juga gue dengerin. Anjir dengerin Karena lu produser. duet. Iya bener. Lu duet lagu Natal kan? Enggak. Ini, tapi iya gue bikin album Natal, liris tanggal 24. Kerjanya dari tanggal 21, meeting pertama tanggal 21. Terus jadi. Itu pas istrinya lagi hamil gede. Oke. Terus gue bilang, Pet lu gak takut pas kita lagi produksi anak lu lahir? Dia bilang gini, tenang Bas, anak gue tahu kapan harus lahir. Serius, pas gue pulang Master File jadi, gue sampai rumah, Bas Virina kontraksi. Gokil. Lu
kemarin gue liat postingan si Petra Siombing tuh sama lu tuh bikin lagu apa? Judulnya Dehidrasi kemarin. Dehidrasi. Iya. Oke. Besok dibawain 10 kali. Wih, di medley. Dehidrasi akustik, dehidrasi intro, dehidrasi plus foto-foto. Ya. Oke ya. Ya siap. Bentar lagi kita ternyata mau berakhir sudah nih ya. Karena sebentar lagi akan ada band di sana. Udah bentar aja sih, kenapa sih lo? Ada The Hydrants ya? Iya. Ada yang mau nanya di sini? Sini mas, tumbler. Yang gondrong, sini gondrong. Ya. Ini. Dengan siapa? Nama saya Pandu. Pandu, mau nanya apa ke Baskara? Gua ingin bertanya tentang evolusi sebuah musik, Bang. Waduh. Kan kita udah melihat kan bahwa rock dari The Beatles tuh, sampai sekarang kan pasti berbeda. Dan dari contoh dari lo, dari Fish yang awal tuh yang camkan tuh, sampai sekarang kan udah beda kan, yang awal rock banget, jadi pop. Nah terus, jadi kan musik kan berubah kan Bang ya? Jadi yang gue ingin tanya ini tuh, apakah rock akan hilang? Gitu Bang. Lu nonton 1975 ya kemarin di sini? Pas di akhir konsernya ada tulisan gini, rock and roll is dead, God bless the 1975. Bener gue rock and roll udah mati. Zaman sekarang rock and roll yang baru itu hip hop. Karena semua orang denger hip hop, semua orang tahu Kendrick Lamar, Travis Scott. Cuman gak semua orang tahu Rolling Stone misalnya. Ya. Kalau dibilang mati tuh enggak, cuman berubah dengan format baru. Gue yakin kayak orang-orang sumuran kita yang emang dengerin rock yang zaman dulu, ngetai-taiin Imagine Dragons. Cuman buat anak-anak SMP zaman sekarang, rock itu Imagine Dragons. Jadi menurut gue rock tuh berubah format doang. Jadi kalau dibilang sama mungkin yang angkatan-angkatannya Gofar gitu, Fizz tuh gak rock. Angkatan gue maksudnya? Lu kan katanya beda 17 tahun sama Kila tadi. Hai Kila. Papa mama setuju kok. Kita beda 19 tahun. Oke terus? Maksud gue mungkin kalau buat angkatan yang tua, Fizz tuh juga band pop gitu. Dan gue pribadi setuju kalau Fizz tuh band pop. Cuman mungkin buat anak-anak SMP zaman sekarang yang pendengar gitu, Fizz itu band rock. Jadi menurut gue gak akan mati sih. Definisinya berubah aja. Karena kalau lo ngomongin genre gitu, pertama kali ada jurnalis bilang kalau rock tuh artinya bukan rock dalam artian kayak gitar harus gini. Cuman rock itu rocking the system. Jadi kalau lo bikin lagu rock lo harus ngelawan sesuatu. Jadi pada akhirnya kalau misalnya lo bikin lagu kayak lagu-lagu dengan kayak elemen-elemen sonic kayak Tulus. Cuman lo ngomongin yang kayak bongkar gedung DPR gitu. Ya itu juga rock sebenarnya. Jadi sebenarnya gak bakal mati sih mungkin. Iya. Udah cukup? Udah, sana. Terima kasih ya. Oh udah. Dapat tumbler, isinya jamu buyung opik. Ya gak? Terima kasih ya. Tepuk tangan buat dia dong. Ada lagi. Sini mas. Jadi pengen gue peluk jadi. Iya. Namanya siapa? Nama Panji Bang, Nama Panji dari mana? Keramat Jati Bang. Keramat Jati. Kesini naik apa? Yoi. Lu sering main di boker ya? Bangsat lu. Lu mau nanya apaan? Nanya ke Baskara, Iya. Emang tapi Baskara anjing? Mana pasti nanya ke Baskara. Nanya apaan? kalau Baskara kalau nyiptain lagu tuh ngayalnya apaan kok bisa relate sama banyak hidup orang? Gak ngayal bos, itu cerita beneran semua. Peradaban, coba. Lu tau lagu Peradaban gak? Coba nyanyiin. Enggak. Gak usah. Sebut doang kalimat pertamanya deh, gak usah dinyanyiin. Kalimat pertamanya apa? Kalimat pertamanya apa? Katanya tuh lu tahu lagunya. Karena peradaban. Kalimat pertamanya, lagunya. Oh ya, bawa pesan ini ke persekutuanmu gitu. Apa? Lanjutin. Terus Bang. Lanjut. Satu kalimat lagi. Gimana sih? Lupa Bang gua. Grogi nih anjing. Coba, abis bawa pesan ini ke persekutuanmu, lanjutannya apa? Nah, Oh tuh tahu. nah. Lu ngaceng liat Baskara ya? Coba nyanyi. Coba. Dulu Bang. Iya coba. Mau dapat tampil ada isinya nih. Ada isinya tumbler nih. Pil. Yoi. Coba. Nyanyi. 3, 2, 1. Karena peradaban. Kok di situ sih lanjutin aja. Dari awal. Ya udah Reve. 3, 2, 1. Karena peradaban bangsat. Gue injek leher lo nih anjing. Galak banget anjing. Pangeran tendean. Ayo coba nyanyi. 3, 2, 1. Lupa gue gimana.
Tadi lu ngapain? Lu ngeluarin HP mau googling lo ya, mau googling ya? Iya. Handphone lu Mito Limbat anjing. Mito Limbat gak bisa ngomong. Mas kenapa handphone saya gak bisa ngomong ya kan Mito Limbat. Limbat gak bisa ngomong anjing. 3, 2, 1. Karena peradaban takkan pernah mati. Apa lagi gua? Terus apa lagi? Walau diledakkan diancam untuk diobati. Yeah. Bener gak? Bener gak? Bener. Boleh. Terus lu mau nanya apaan anjing? Iya apaan? Bang Baskara kalau bikin lagu ngayalnya. Rambut lu bertengah kayak buku. Gua bagi pomit dong bang. Kalau itu ngayalnya apaan? Dia nanya kalau bikin lagu ngayalnya apaan. Tadi kalimat pertamanya bawa pesan ini ke persekutuanmu tempat ibadah terbakar lagi. Gue tanya tahun lalu ada tempat ibadah terbakar nggak? Ada. Nggak ngayal bos, itu berita beneran. Yang di Hindia bang, yang di Hindia. Nggak ngayal juga. Tadi kan kata lu Fis. Tadi lu nanya, gue intek juga leher lu aja. Tadi kata lu Fis. India bang, India. Oh yang India lagunya apaan? Yang India. Lupa lagi. Coba nyanyiin dia. Sabar dong, sabar. Umpase aye, ini semae, onene barega, sama. Coba lagu India. Sayang kita gagal pergi. Gitu bang. Iya, soalnya gagal pergi beneran, putus. Iya. Dia putus sama ceweknya. Udah ya, dapat tumbler dong. Weh. Satu lagi. Hah? Udah. Satu lagi. Nih. Ini rambutnya dikuncir kayak emputan tular nih. Pengrajin keris. Sini. Mau nanya apa Mas Kara? Bang, mau nanya bang. Kalau sebelum manggung biasanya ada ritual-ritual gitu bang? Sebelum manggung ada ritual-ritual apa enggak? Gua minum teh namanya throat coat. Itu jadi kayak buat ngelegain tenggorokan biar lemas. Oh. Itu bisa dibeli beneran di beberapa toko-toko online. Apa namanya tadi? Throat coat. Throat tenggorokan, coatnya jaket coat. Itu beneran bagus. Throat coat, oke. Throat coat. Kalau apa? Keseluruhan dari tim gitu, dari band apa kayak Ritual band sebelum manggung. Kalau Fis itu kita ngatain bodat dulu sebelum manggung. Ngatain bodat. Iya, karena dia sebenarnya kita ngapain katain, cuman pasti ada aja kelakuan yang harus dikatain. Oke. Di luar itu apa ya? Doa, standar sih tos. Kita masih belum dapat tosnya Hindia tuh ngomongnya apa kira-kira ya? Tos Hindia. Menurut lu? Coba lu ceritain kalau misalnya Hindia manggung, tosnya apa? Jadi kalau misalnya gue kayak teriak Hindia gitu. Hindia, hey. Jawabannya. Coba. Hindia, uye. Uye. Dikira Stephen Kokonatris. Nih lu dapetnya kopi aja deh, udah kagak usah tumbler. Weh tepuk tangan buat ini, emputan tular ya tepuk tangannya. Emputan tular terima kasih. Ya. Tumbler ada. Ini ambil. Ada isinya tuh. Tepuk tangan buat emputan tular di sini, pengrajin keris kita. Oke, sudah begitu saja ya ngobam bareng Baskara. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini nanya, "Bang, ngobam sama Baskara dong." Sebenarnya gue akan ngobam sama dia tapi gue akan simpan dia di momen-momen istimewa dan akan gue taruh dia Baskara di momen synchronize di Authenticity ID. Yeay! Terima kasih buat teman-teman di sini, jangan lupa ya. Sekali lagi nanti akan tayang di YouTube. Dan terima kasih sudah yang datang hari ini, tepuk tangan buat semua sore hari ini, tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Mana kamera, sini mas. Oke demikian ngobrol bareng musisi kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen soal dan share konten kita teman-teman lo. Sampai jumpa di ngobrol bareng musisi berikutnya. Salam jempol kejepit. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Tapi lu gimana diidolain sama Kila gimana? Enggak, cuman kalau misalnya gue ngelihat pendengar gue gitu, bahkan kayak kemarin Dian Sastro. Kamu umur berapa sih? 17, kita lu beda 17 tahun beda sama 2 tahun, beda 2 tahun. Beda 2 windu kali ya. Dev sama istrinya beda 17 tahun. Lu anjing banget lu, Par. Itu fakta. Lu anjing banget. Itu fakta yang terjadi. Ngomongnya orang aja.
Desta sama istrinya beda 17 tahun. Iya. Aku 36, kamu berapa? 17. Berapa tahun? 36 sama 17 berapa tahun? Ah? 19 tahun. Aku nanti les kumon dulu ya.